Wawancara eksklusif dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang aspirasi jendela dan interkoneksi internet terhadap 46 SKPD pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara, sehingga tidak lagi terpusat di sekretariat, dan di tahun 2021 ini hal tersebut mulai diterapkan. Terkait khusus aspirasi jendela, Sekda Musda Guntur mengatakan bahwa dalam aspirasi jendela itu ada skala prioritas, menyentuh langsung yang memiliki asas manfaat langsung kepada masyarakat. Berikut penjelasan Sekda Morowali Utara saat diwawancarai di ruang kerjanya Senin 7 Juni 2021. Pak Sekda, bisa dijelaskan soal program yang dijelaskan tadi terkait dengan teman-teman DPR dengan pihak pemerintah Kabupaten Morowali Utara sendiri, Pak? Ya, pada prinsipnya kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD itu sudah secara mekanisme telah diatur, bahwa kalau misalnya dalam penyusunan program kegiatan setiap tahun anggaran itu DPR itu punya kewajiban juga untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang diserap dari hasil aspirasi masyarakat ketika reses. Oleh sebab itu dengan sistem informasi pengelolaan keuangan sekarang ini itu dalam aplikasinya sudah tersedia menunya yang namanya jendela aspirasi. Nah, oleh sebab itu setiap pokok-pokok pikiran itu secara online bisa diupload oleh masing-masing anggota dewan dengan paspornya yang masing-masing juga. Oleh sebab itu kami tetap akan melakukan verifikasi dari semua pokok-pokok pikiran atau yang merupakan program dari teman-teman DPR ketika reses itu. Kalau misalnya itu bisa mendukung visi misi pemerintah daerah, maka itu akan kita akomodir. Nah, tentunya semua itu terpulang terhadap ketersediaan anggaran daerah. Kami juga dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung visi misi utamanya dalam rangka mewujudkan masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Kalau kita jabarkan itu ke seluruh perangkat daerah, tentunya itu bisa mengcover program-program yang sangat prioritas. Dalam arahan Bapak Bupati Morowali Utara kemarin ketika dilakukan rapat koordinasi, diharapkan kepada seluruh perangkat daerah yang ada di Morowali Utara ini untuk lebih fokus dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Di beberapa sektor, antara lain sektor pendidikan, sektor kesehatan, agar semua data-data yang berkaitan dengan profil kesehatan, profil pendidikan, kemudian untuk pengembangan potensi unggulan daerah berbasis desa itu benar-benar harus dipetakan secara cermat, sehingga ketika dilakukan intervensi kegiatan itu benar-benar pas dan outputnya jelas. Dan kita berharap semua program-program yang kita canangkan itu berdampak dan mempunyai potensi daya ungkit yang lebih besar sehingga bermuara kepada kesejahteraan masyarakat di Morowali Utara. Artinya berbicara jendela aspirasi itu berarti setiap admin komisi DPR itu memiliki admin tersendiri untuk mengajukan itu? Masing-masing anggota dewan. Masing-masing anggota dewan memiliki paspornya masing-masing. Dan yang bisa mengupload itu mereka sendiri. Jadi tidak ada lagi istilah titipan-titipan program yang ada di SKPD. Nah, kita tidak mau seperti itu, karena itu jelas bertentangan dengan aturan. Oleh sebab itu masing-masing dewan memiliki paspor sendiri dan mengupload ke menu yang sudah disediakan di sistem. Sejauh mana respon dari teman-teman DPR sendiri terkait ini? Semua mereka alhamdulillah sampai saat ini mereka sangat memahami itu dan mereka mendukung. Di pikiran pemerintah sendiri sehingga adanya jendela aspirasi itu tadi. Sebenarnya ini sebuah sistem yang secara baku dari Kementerian Dalam Negeri itu mesti bekerja sama dengan
kemarin sesuai dengan mungkin kalau tidak salah kebijakan dari secara nasional berlaku, namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Nah, itu terutama bagaimana mengintegrasikan antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran. Kalau ya, Kapan akan diluncurkan untuk jendela aspirasi itu? sekarang ini sudah kita mulai. Oh, sudah berlaku. Sekarang dalam tahapan kita menyusun rencana kerja pemerintah daerah untuk 2021, masih rancangan awal sekarang. Setelah rancangan awal ini sudah selesai akan difasilitasi di provinsi. Setelah itu kita masuk ke rancangan akhir. Dalam rancangan akhir ini kita berharap itu semua menjadi aspirasi-aspirasi teman-teman dewan itu sudah bisa mengupload, sehingga dalam penyusunan dokumen rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah itu benar-benar sudah paripurna, lengkap di dalam. Kenapa? Karena RKPD ini itu menjadi dasar kita dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, kemudian penyusunan prioritas plafon anggaran sementara. Untuk plus minusnya sendiri adanya aspirasi masyarakat, jendela aspirasi ini seperti apa? Sebenarnya dari sisi kelebihannya itu agak mempermudah kita dari tim anggaran pemerintah daerah, tim TAPD dalam penyusunan anggaran. Sementara kekurangannya itu mungkin dari sisi SDM sendiri, kemampuan menggunakan IT. Biasanya kan teman-teman yang kurang paham mungkin menggunakan operator atau tenaga teknis di sana. Nah, itu barangkali yang jadi kendalanya sedikit. Artinya tanda kutip tidak kecolongan untuk itu ya? Nah, tidak kecolongan untuk itu. Kemudian juga dari sisi jaringan. Tapi untuk koneksi jaringan internet memang kami tahun ini dari awal kami sudah berupaya bagaimana bisa memenuhi di masing-masing SKPD, kurang lebih 46 SKPD yang ada di birokrasi pemerintahan ini, itu kita menyiapkan semua jaringan koneksi internet, sehingga dengan pola sekarang ini kan pertemuan-pertemuan sistem virtual Zoom apa segala macam itu tidak lagi terpusat di sekretariat atau di kantor bupati, tapi masing-masing teman-teman di SKPD itu bisa melaksanakan secara online. Kapan itu? Mulai tahun ini. Tahun ini. Siap. Berapa anggaran yang akan dikucurkan untuk itu? Kemarin seperti APBD sudah ada itu lewat di Diskominfo. Anggarannya secara tepat saya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi itu arahan dari tim anggaran kemarin kita sudah menyiapkan, dan itu saya sudah koordinasikan, ada anggarannya di Diskominfo. Terakhir mungkin Pak Sekda, harapannya dengan adanya aspirasi jendela itu untuk Morowali lebih baik. Ya, kita berharap dari aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh teman-teman dewan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan di lapangan. Walaupun memang kami menyadari bahwa kebutuhan masyarakat dengan segala keterbatasan yang ada di daerah ini tentunya tidak semuanya kita penuhi karena tergantung dari kemampuan keuangan daerah. Oleh sebab itu secara bertahap kita berharap bahwa yang paling prioritas dulu yang kita utamakan, sehingga aspirasi itu kita harus bedakan juga mana yang skala prioritas 1, prioritas 2. Saya kira itu yang menjadi titik temunya. Dari Kolonedale, Tomo, Rudini, Ciprianus melaporkan, Clara mengabarkan.